Lalu terkait Dybala, Pedula meyakini bahwa Dybala akan datang sebelum 20 Juli teman-teman. Berarti tepat minggu depan. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Kemarin pada nonton gak Lugano versus Inter? Gua ngantuk banget, jadi cuma nonton di babak pertama doang. Inter debut dengan baju barunya, bagus banget, gua suka banget. Solid, warna hitam birunya, nggak abstrak kayak kulit ular kayak jersey yang kemarin nih, kayak yang gua pakai ini. Tadi malam Inter pakai formasi 3-4-1-2. Banyak prediksi yang bilang Fontana Rosa main jadi center back tengah. Back muda diapit oleh dua pemain senior dari Torino, Darmian dan Danilo D'Ambrosio. Tapi kemarin gue lihat Fontana Rosa bermain di sisi kiri dan dia kidal. Gue cek di transfer market, betul dia kidal, tapi informasinya belum lengkap. Dia tingginya berapa? Tapi yang pasti dia produk Primavera Inter dan usianya masih 19 tahun. Cukup berbakat, percaya diri, tapi ya memang masih kelihatan lemah banget sih untuk sisi defendingnya. Beberapa kali dia kecolongan. Tentu saja yang paling menarik seperti pertandingan persahabatan sebelumnya lawan KW-nya Kroasia. Aslani luar biasa banget. Ini gaya mainnya persis banget Brozovic, lincah-lincahnya, cara jemput bolanya, cara nge-shootnya, umpannya, aduh mantep banget. Dan dia bisa corner menghasilkan 1 assist untuk Danilo D'Ambrosio, langsung gaya Spider-Man. Wah, luar biasa banget sih. Dan yang paling gue suka dari Aslani adalah kaki kanan dan kaki kirinya mengerikan sih, bisa passingnya bagus-bagus banget. Sayangnya Ogome yang ditempatkan sebagai box to box nggak bagus ya. Kalau waktu lawan Milanese kemarin kan kebalikannya tuh. Ogome jadi ngisi posisinya Brozovic, jadi regista di playing playmaker, si Aslani jadi box to box. Kalau ini kebalikan, si Aslani yang ngisi posisi Brozo dan Ogome nggak hidup ternyata untuk mengisi posisi box to box. Kemudian babak pertama Handanovic bikin super save, luar biasa bagus. Siapa lagi? Mkhitaryan nggak kelihatan tadi malam, mungkin fisiknya masih belum prima. Belanova diumpan jauh terus, dikasih umpan jauh sama si Aslani, umpan-umpan diagonal, dapat mulu bolanya, lincah banget, kencang banget larinya si Belanova. Dikasih umpan-umpan jauh, selalu kekejar, tapi ya masih terlalu kaku sih kalau menurut gua. Umpan kaki kirinya bagus, tapi maksud gue kita kayaknya butuh wingback yang tipikal bisa dribble bola di ruang sempit kayak Perisic ya. Karena Gosens gue lihat juga tadi malam nggak kelihatan apa dia masih trauma dengan cederanya atau memang gaya permainannya ya seperti itu. Ya statis aja, bagus, dia bisa nusuk, bisa gol, bisa cetak gol di kotak penalti, heading. Tetapi bukan tipikal kayak Perisic yang bisa dribble di ruang sempit gitu ya. Belanova juga bukan. Masalahnya si Darmian Darmian jelas nggak kayak gitu, Dumfries juga nggak kayak gitu. Jadi saat ini pemain kita yang bisa dribble di ruang sempit dan menusuk cuma Korea, dan kembali menunjukkan Korea juga satu gol tadi malam juga dengan dia dribblenya di ketika di pressing gitu ya. Kita butuh banget yang seperti itu. Korea kalau lagi fit bisa memberikan banyak manfaat buat kita. Tapi kalau menurut reviewnya teman-teman Laziale, Korea itu bagus. Dia bisa mencetak gol lawan tim besar di partai final. Tapi dia bagusnya tuh cuma 3-4 pertandingan dalam satu musim. Permasalahannya di situ. Nah, ini nih agak bingung. Jadi mendingan Korea atau Zeko yang dijual. Karena Zeko kemarin baru aja dapat proposal resmi lagi dari Juventus dan ditolak. Tapi gue mau ngomongin tentang pertandingan tadi malam dulu. Kalau menurut gue dari pertandingan tadi malam, gue langsung kangen sama Perisic sih. Gaya permainannya masih belum ada kita wingback kayak gitu, kayak Perisic, kayak Hakimi yang bisa dribble di ruang sempit, ngecoh lawan gitu ya. Terus yang jadi highlight juga adalah Onana malah pakai acara blunder ketika Handanovic di pertandingan persahabatan menunjukkan kualitasnya. Si Onana malah blunder dan semoga itu karena soal bahasa ya, dia belum bisa koordinasi mengomando lini pertahanan. Itu jelas banget dia bingung timingnya, ini mau gue ambil apa gue diemin nih bola nih. Kalau ini cuma perkara soal bahasa, seiring berjalannya waktu akan ketutup. Tapi gue senang banget, semoga Handanovic bisa
refleks-refleksnya juga nggak terlalu turun ya dengan kehadiran Onana. Handanovic jadi semakin bagus. Begitu juga dengan Barella dan Brozovic dengan kehadiran Aslani. Harapan gue membuat Barella dan Brozovic juga semakin meningkat, semakin kompetitif. Di pertandingan persahabatan berikutnya kita akan melawan AS Monaco minggu dini hari. Tadi nih gue lihat berita hari ini Barella udah datang, Calhanoglu udah datang. Kemarin ketika sebelum lawan Lugano sebetulnya Dzeko sama Skriniar juga udah datang tapi nggak dibawa karena memang belum fit. Kelihatan sih kalau belum fit malah jelek banget mainnya, kayak si Mkhitaryan menurut gua karena dia belum fit sih, bukan karena dia nggak bagus. Setelah pertandingan ada beberapa sesi interview. Danilo D'Ambrosio memberikan komentar terkait kedatangan Lukaku. Dia bilang Lukaku datang dengan spirit, dengan semangat yang sangat besar. Dia sangat berhasrat untuk menang. Kemudian terkait Skriniar, dia sangat berkembang di Inter. Itu kita harus berterima kasih kepada tim yang membantu dia berkembang. Dan secara individu Skriniar pun memang bekerja ekstra keras untuk meningkatkan kualitasnya. Saya berharap supaya si Skriniar bertahan di Inter. Itu kata Danilo D'Ambrosio. Kemudian Inzaghi bilang Lukaku Lautaro sudah saling memahami satu sama lain dan mereka senang bermain bersama. Kalau gue lihat kemarin kayaknya Lukaku Lautaro kayak mulai dari awal lagi ya, mulai dari nol lagi, chemistry-nya masih belum kelihatan. Kemudian Inzaghi juga ditanya kenapa bermain dengan 3-4-1-2 lagi. Si Inzaghi bilang bahwa ini adalah sebuah kemungkinan kita bermain dengan sistem yang berbeda, tetapi ini tidak akan mengganggu formasi utama 3-5-2. Apakah ini terkait Dybala? Dia bilang personally I'm already very satisfied. Gue sudah sangat puas dengan lini serang yang ada saat ini, termasuk yang musim lalu. Kita adalah yang terbaik di Italia dan bahkan dapat tambahan Lukaku. Jadi saya sangat bahagia dengan lini depan saat ini dan saya melihat sektor lain di bursa transfer kali ini. Dia bilang sektor lain tuh maksudnya lini yang lain, dan setelah ditanya sektor yang lain apa, Inzaghi bilang kita kehilangan Ranocchia dan kita membutuhkan pengganti. Jadi mungkin kalau Skriniar nggak jadi dijual, kita harus tetap cari penggantinya Ranocchia. Inzaghi juga menambahkan tentang Aslani. Dia bilang kita semua mengetahui tentang Aslani dan kita menginginkannya. Dia punya personality yang bagus seperti kata Lukaku. Memang Aslani punya attitude, personality seperti orang usia yang jauh di atasnya dia gitu ya. Aslani masih 20 tahun. He is very young, kelahiran 2002, dan dia akan memiliki Brozovic, pemain yang luar biasa di depan dia. Di depan dia maksudnya untuk membimbing dia. Aslani akan menjadi sangat penting untuk kita. Betul banget. Gue gak yakin Aslani akan jadi pemain inti dalam waktu banyak pertandingan gitu ya. Mungkin ketika kita butuh rotasi, tapi keberadaan Aslani ini benar-benar membuat kita punya pengganti Barella dan Brozovic di saat bersamaan. Musim lalu totally kita nggak punya pengganti Brozovic dan penggantinya Barella adalah Vidal, tapi sering banget kan Vidal cedera. Yang gua khawatirkan kita nggak punya pemain veteran, pemain senior yang bisa nenangin di ruang ganti, yang ngebimbing dari pinggir lapangan teriak-teriak kayak Vidal gitu ya. Karena kita kehilangan Vidal dan kehilangan Perisic nih. Semoga Mkhitaryan doang kayaknya ya pemain paling senior yang kelas dunia. Nggak juga, Mkhitaryan juga nggak kelas dunia. Kita nggak ada Vidal, nggak ada Alexis Sanchez nih. Itu yang gue agak khawatirkan sebetulnya. Membutuhkan pemain kelas internasional senior bergelimang gelar internasional untuk membimbing tim ketika ada dalam tekanan besar. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana untuk pertandingan tadi malam? Insight apa, hal menarik apa yang bisa teman-teman dapat? Kalau gue ya itu dia, Aslani membuktikan di dua pertandingan persahabatan. Di awal ini dia luar biasa banget, dan Onana masih ada yang perlu diperbaiki. Di sekelas pertandingan lawan Lugano masih blunder. Dan terkait bursa transfer, Pedula bilang bahwa Bremer itu dia punya punya klausul bisa ditebus dengan harga 15 juta saja di bulan Januari. Itu aktif di bulan Januari. Jadi kalau ada tim yang nawar dia 15 juta aja, itu di Januari wajib dilepas. Jadi ada kemungkinan kalau Inter nggak dapat Bremer sekarang, dia akan dapat di Januari dengan harga 15 juta. Nah ini tinggal bagaimana nih si pemilik Torino nih, si Cairo. Apakah dia mau merelakan Bremer cuma seharga 15 juta di Januari, atau ya mungkin di bulan ini dia akan ngelepas Bremer dengan harga 20-30 juta. Tapi di sini dibilang bahwa Inter akan dapetin Bremer dengan harga 30 juta plus Casadei.
Karena si Cairo minta 40 sampai 50 juta. Terlalu besar mengada-ngada nih. Lalu terkait Dybala, Pedula meyakini bahwa Dybala akan segera bergabung di Inter sebelum 20 Juli. Berarti tepat minggu depan. Karena dalam waktu 2 hari ke depan nih, 48 jam, Inter segera memberikan penawaran kepada Alexis Sanchez untuk pemutusan kontrak dengan pesangon sebesar 65% dari gaji. Jadi kalau dalam waktu 48 jam si Alexis Sanchez nerima, Inter langsung bergerak cepat merampungkan transfer Dybala. Tetapi ya itu dia, sekali lagi permasalahannya Korea dan Dzeko ini yang belum dilepas-lepas juga. Setidaknya dengan lepasnya Alexis Sanchez sudah setengah jalan. Kalau Gazeta beritanya lebih aneh lagi. Dybala mempertanyakan agennya, kok bisa-bisanya ada 3 tawaran resmi dari Inter, Roma, dan Napoli, tapi 3-3-nya itu nggak ada yang berjalan dengan baik. Jadi si Dybala selesai liburan langsung berkomunikasi dengan agennya. Itu aja berita untuk hari ini, teman-teman. Silahkan pendapatnya untuk Inter lawan Lugano. Kemarin bagaimana, bajunya Inter bagus atau enggak? Ntar di minggu dini hari kita ketemu pertandingan persahabatan lawan Monaco. Semoga nggak ngantuk. Mungkin lebih lengkap, udah ada Calhanoglu, udah ada Barella. Gue nggak tahu nih, Brozovic belum datang juga nih. Oke deh teman-teman, sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan